Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir di majelis taklim ini di Masjid Nurul Falah melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi, salawat teriring salam. Semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di hari Sabtu 15 November 24 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Fikih tematik bersama saya pertemuan yang ke-110 hari ini. 95 hari lagi menuju bulan Ramadan. Idul Fitrinya 125 hari lagi. Idul Adhanya 192 hari lagi. Yang mau berangkat haji berarti 192 hari lagi sudah di Mina melontar jumroh ya. Dan bagi kita yang mau kurban 192 hari lagi kita merayakan Idul Kurban. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan bahas yang ringan-ringan tetapi mengingatkan ya, yaitu tentang tayamum, Pak. Ya, ini perkara yang cukup penting bila mana kita mendapati hal-hal seperti tidak ada air dan lain sebagainya. Bagaimana ketentuan syaratnya kita akan coba kupas. Pengertian dalil tayamum, syarat, rukun, kesunahan, lalu bersuci bagi orang yang pakai perban. Ini kan mungkin kan ada yang pakai gips ya, pakai apa itu? Ya, perban, namanya istilahnya jabiroh ya. Dalam bahasa fikihnya itu disebut jabiroh. Gimana kalau pakai perban, wudunya gimana itu ya. Terus mengusap dua khuf. Nah, ini kaitannya dengan tayamum juga. Khuf, apa itu khuf? Nanti kita bahas ya. Beberapa referensi fikih yang dipakai. Yang pertama, pengertian dan dalil tayamum. Tayamum itu secara bahasa berarti menuju sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu. Dari kata kalau di dalam ilmu sharafnya itu tayammama yatayammamu, dari wazan tafa'ala yatafa'alu dengan tambahan dua huruf ta dan tasydid. Jadi tayammama itu artinya menyengaja menuju sesuatu, melakukan sesuatu. Secara istilah syariat, tayamum diartikan menggunakan debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib yang dikarenakan uzur syar'i. Jadi pakai debu, Pak. Ya, debunya itu debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Dan ada uzur. Uzur itu apa? Alasan, ya. Cuman kalau udzur dalam bahasa Sunda teh diartikannya sakit. Kamana sih eta teka tingali, eta nuju udur. Udur teh sakit, Pak. Ya. Uzur itu ya alasan. Tapi uzur juga dalam bahasa Indonesia seringkali dianggap usianya sudah uzur. Gitu ya. Usianya sudah tua, uzur teh. Banyak gangguannya gitu uzur tuh. Nah, uzur tuh memang alasan yang dibenarkan syariat itu uzur namanya. Boleh kita pakai debu bersucinya dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat.
Tayamum hanya digunakan saat darurat dengan alasan udzur syar'i yang dibenarkan dan tidak mengangkat hadas. Ini penting nih, ya. Ulama madhab semuanya sepakat. Tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Hanya sebagai wasilah darurat. Bahasa lainnya tiket darurat menuju ibadah seperti sholat. Jadi Bapak, kalau tayamum hadasnya nggak diangkat, cuman tiket darurat. Bapak pengen wudhu nggak ada air, ya sudah berupaya mencari kesana kemari nggak ada, ya udah wudhu, sholat, gitu ya. Tapi Bapak hadasnya masih ada, cuman boleh sholat dikarenakan pakai tiket darurat, gitu ya. Kalau istilah apa mungkin di sekolahan ya, kalau anak-anak lagi ulangan nih ujian, itu kan kalau mereka ujian masuk ke ruangan ujian harus bawa kartu ujian. Ketinggalan kartu ujiannya. Pak Guru mohon maaf ketinggalan kartu ujiannya. Kamu ini gimana sih? Tapi saya kan pengen ujian. Ya udah minta surat izin masuk dari kepala sekolah gitu. Dapatlah izin Pak dari kepala sekolah darurat itu. Awas ya besok jangan ketinggalan lagi. Nah kira-kira begitu Pak. Jadi dia mah tetap dianggap masuk sholat bisa. Dia ikut ujian, dia ikut sholat. Tapi dia secara legal formal yaitu nggak bawa perlengkapan yang syar'inya, gitu ya. Artinya hadasnya tidak diangkat. Makanya niatnya nanti bukan lirafil hadasi. Dalam wudu kan kita niatnya apa? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori. Kalau dalam tayamum itu nanti nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Apa artinya? Kalau tadi lirafil hadasi untuk mengangkat hadas, kalau untuk tayamum untuk dibolehkan sholat. Istibahah itu dari kata mubah, dibolehkan sholat darurat. Baik wudu maupun mandi jinabat, jika terdapat udzur syar'i untuk menggunakan air, maka digantikan dengan tayamum menggunakan debu suci. Jangan kita pahami tayamum itu hanya untuk wudu doang, ganti wudu doang. Nggak ada air, mau sholat, wudu. Gimana kalau junub? Dulu hal ini sempat terjadi di kalangan sahabat, yaitu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini karena mungkin awal-awal masuk Islam ya, baru ada perintah wudu, itu perintah tayamum. Beliau menganggap ada miskonsepsi ya, salah konsep pemikirannya. Ketika wudu nggak ada air tayamum. Nah ketika itu junub gitu ya, juga harus pakai debu. Maka yang dilakukan Ammar bin Yasir adalah gugulingan Pak. Di pasir, di tanah. Gugulingan, gedebuk. Badannya penuh dengan debu. Ya Rasulullah, saya sudah boleh sholat sana kalau udah pakai debu. Bukan begitu kata Nabi. Ya tetap aja pakainya tayamum. Gitu ya. Biasa aja tayamum biasa aja, nggak usah gugulingan di pasir. Di tanah. Nah itu jadi mau wudhu maupun mandi junub itu cukup dibolehkannya pakai tiket daruratnya berupa debu. Hukumnya tidak terdapat hukum baku tayamum dalam satu hukum saja, tapi dikembalikan kepada situasi kondisi. Satu, bisa jadi wajib tayamum itu bila terpenuhi udzur syar'i, yaitu tidak menemukan air setelah mencarinya, nanti ada syarat-syaratnya kita bahas. Atau kondisi sakit, tidak boleh terkena air, dan kondisi safar. Itu wajib Pak. Artinya di situ sudah bisa dilakukan tayamum. Ya. Sunnah bila seseorang yang sudah sholat ingin mengiadah sholatnya itu. Ya, dia sudah sholat. Terus saya pengen sholat lagi, udah pakai tayamum tadi sholat, saya pengen sholat lagi, boleh tayamum lagi, itu sunnah ya kayak kita aja. Bapak udah sholat zuhur nih sendiri misalnya di Masjid Nurul Falah, karena Bapak bukan masbuk lagi ya, mungkin datang ke Nurul Falah tuh udah jam 1, pengen tetap sholat di masjid deh, wudu kan biasa tuh mau wudu.
Ada lagi setelah Bapak sholat, beres sholat, ada rombongan. Ya, dari mana datang sholat di Nurul Falah, ngejejer, ada sekitar 10 orang. Bapak sholat lagi, boleh. Sunnah malah, ikut berjamaah. Tadi barusan tidak berjamaah. Nah, dalam kasus tayamum juga begitu. Bapak udah tayamum sholat, ya terus saya pengen sholat lagi, ngelihat yang jemaah lebih banyak, boleh tayamum lagi dia, gitu ya. Itu tayamumnya sunnah. Terus haram tayamum bila apa? Bila air tersedia dan dapat digunakan tanpa uzur, tapi sengaja ditinggalkan hanya karena malas wudu. Kenapa kamu nggak tayamum? Kenapa kamu nggak wudu? Dingin katanya. Nggak ada alasan, Pak. Dingin itu tidak jadi alasan untuk tayamum, nggak ada. Di kitab fikih manapun alasan dingin tidak menyebabkan tayamum. Jadi gimana? Airnya dihangatkan saja, ya. Jadi banyak jemaah yang nanya, Ustadz, wudu pakai air hangat boleh nggak? Saya bilang boleh selagi airnya tidak menggolak, Pak. Kalau menggolak mah bahaya. Boleh, angetin aja dulu. Apalagi kan bapak-bapak yang punya pemanas air otomatis udah tinggal enak, tinggal keran dibuka aja warna merah, ya. Jadi boleh. Kalau musim dingin boleh-boleh saja, ya. Jadi nggak ada alasan karena dingin saya pengen tayamum, nggak bisa. Tayamum itu cuma berlaku untuk nggak ada air, sakit, safar. Jadi tetap haram buat dia tayamum. Nah, jadi lihat kondisinya tergantung, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Dalilnya ini Al-Maidah ayat 6, cukup panjang ayatnya ya. Ini memang patokan utama tentang toharoh. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ditanya apa patokan toharoh di dalam Islam, dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ya, itu dalilnya tuh, dalil utama. Yaitu tentang toharoh. Al-Maidah ayat 6. Cuplikannya di sini saya cantumkan terjemahannya, jika kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Ya, kalau tidak dapat air maka bertayamumlah. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Dengan apa? Sha'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Usaplah wajahmu, famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Usap wajah dan tangan kalian dari debu itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dijadikan bumi bagiku sebagai masjid dan alat bersuci. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim tentang 5 perkara yang Allah karuniakan kepada Nabi yang gak dimiliki Nabi dan Rasul lain. Ya, salah satunya adalah itu, bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat bersuci. Artinya apa? Bapak ibu sholat dimanapun, selagi tanahnya itu nggak ada najis, sah. Cuma tentu paling utama di masjid, ya. Jadi di rumah nih ngegelar di ruang tengah, di ruang dapur, asal suci aja, asal jangan di kamar mandi aja ngegelar sejadah, ya. Di mana lagi? Di jalanan, kita kalau sholat id sampai ke jalan-jalan sah, ya. Di mana lagi? Di kebun boleh, bebas Pak. Kita mau sholat di mana juga. Tidak seperti mohon maaf, mungkin agama lain yang terbatas, hanya di tempat tertentu mereka punya tempat ibadah. Kalau kita ngegelar di jalanan, ngegelar di kebun, ngegelar di pinggir sungai, di atas laut juga, ya, di atas perahu, silahkan. Semua dijadikan sebagai tempat dan bisa dijadikan alat bersuci. Tanah itu alat bersuci, mensucikan dari najis anjing dan babi, ya, mensucikan dari menyaring kotoran, juga buat tayamum. Ya. Makanya tanah itu dikatakan sebagai antiseptik paling bagus, Pak. Karena dia itu menyerap kotoran, menyerap najis dan kotoran, dan air tanah itu menjadi tersaring, ya. Makanya kenapa septic tank itu ada di tanah, ya. Septic tank, kita nyebutnya sepi tank, ya. Itu ada di tanah. Namun ada jarak antara septic tank dengan sumur.
Jangan septic tank dengan sumur jarak berdekatan. Standarnya itu adalah 10 meter. 10 meter. Supaya air sumur, air tanah, air septic tank tadi serapan, terserap tanah, masuk, disaring tanah, masuk lagi ke dalam tanah jadi air tanah, diserap oleh sumur jet pump. Nah, itu udah bersih. Tapi kalau terlalu dekat, Pak, wah itu siap-siap airnya itu ada rasa manis-manisnya gitu, Pak. Ya. Ada manis-manisnya dikit ya. Jadi bumi dijadikan sebagai masjid, alat-alat bersuci. Ini dalilnya. Ya, kita lihat syarat rukun dan kesunahan tayamum. Syaratnya, tayamum itu disyaratkan ada uzur perjalanan, safar, Pak. Ya, perjalanan jauh, perjalanan yang dibolehkan dengannya Bapak sholat qashar. Kalau perjalanan dekat mah enggak. Perjalanan yang dibenarkan atau diperbolehkan sholat qashar. Terus udzur sakit yang tidak boleh terkena air menurut saran medis dokter. Apa kira-kira penyakit yang nggak boleh kena air? Cacar ya. Cacarnya tuh macam-macam ya. Itu nggak boleh kena air dulu kata dokter. Wah ya kenapa tayamum? Nggak apa-apa. Ustadz sepanjang 1 minggu itu saya recovery cacar itu kata dokter nggak boleh kena air, ya udah. Terus saya junub misalnya, ya udah tinggal tayamum aja gitu ya. Nantinya begitu beres sehat lagi, Bapak tinggal mandi junub gitu. Tinggal mandi junub. Jadi selama sholat itu nggak usah diulang sholatnya kemarin. Terus setelah masuk waktu sholat, nah ini penting, tayamum nggak bisa sembarangan dipakai begitu saja. Kalau bukan kalau Bapak mau sholat ya, kalau mau baca Quran tayamum. Cuman maksudnya kalau mau sholat nggak bisa, misalnya sholat zuhur sekarang 11.38, 11.40 ya. Bapak wudhu tayamumnya dari jam 11.30 misalnya, setengah 12, tidak bisa. Jadi kalau Bapak mau tayamum, nunggu masuk waktu dulu tayamum. Ya. Nunggu masuk waktu dulu lalu tayamum. Itu telah masuk waktu sholat. Yang keempat, ikhtiar mencari air di sekitar tempat berada, area tetangga. Cari dulu air, Pak, muter. Misalnya, ya Bapak, ya, Pak Haji Munawar nih di Balitro, nyari air. Udah nggak ada air di rumah misalnya, sumur nggak ada, kering, itu PDAM mati, nyari dulu ke masjid, Pak, ke rumah tetangga dulu, area tetangga nggak ada, ke masjid, di masjid nggak ada, ke Menteng Asri sana, ya cari ke rumah Pak Haji Toyib tuh, cari sampai ke Menteng Asri Blok B, nggak ada juga, baru tayamum gitu, Pak. Baru tayamum. Jadi bukan di rumah PDAM mati, jet pom mati misalnya, ya udah saya tayamum sekarang, nggak menyerah begitu, cari dulu. Sudah ada ikhtiar. Bahkan menurut riwayat Imam Al-Baihaqi itu sampai areanya itu area ukuran tetangga yang disyaratkan oleh Imam Al-Ghazali. Yaitu berapa? Imam Al-Ghazali itu kan punya aturan tetangga itu berapa ukurannya? 40 rumah barat, 40 rumah timur, 40 rumah selatan, 40 rumah utara. Itu tetangga kita. Ya udah satu Menteng Asri aja, Pak, udah. Ya. Kira-kira begitulah. Jadi cari dulu, maksudnya tuh upayakan dulu gitu ya. Jangan menyerah. Gak ada air langsung menyerah. Seperti di Balitro ini pernah mati air ya beberapa waktu yang lalu. Oh itu repot, Pak, itu yang nggak punya sumur ya. Jadi kita pakai ya ke masjid, di pos satpam ada ya. Jadi nyari dulu, kalau ada selesai, nggak usah tayamum. Tapi kalau nggak ada baru dia tayamum. Kemudian tidak ada air setelah mencari, atau air ada tapi tidak dapat digunakan. Misalnya apa? Misalnya airnya itu digunakan untuk minum. Dia ini air ada, tapi kalau dia pakai dia akan kehausan, maka dia tayamum. Tidak mampu menggunakan air karena sakit, misalnya di rumah sakit, dirawat, dia kan tetap harus sholat, Pak, dirawat itu.
maka tempelkan tangannya ke dinding atau ke kasurnya itu, atau minta tolong siapa perawatnya atau yang jaganya, tolong dong deketin ke ini ya, dia tempeli tangan, dia tayamum di situ. Air hanya cukup untuk minum tadi ya, ada air tapi nggak bisa dipakai karena untuk minum. Debu yang digunakan suci, tidak bercampur najis dan pasir. Bapak silakan cek di itu kusen. Di kusen tuh, ini baru dicat kusennya. Ya. Mungkin yang udah lama coba gituin ya Pak, di kusen tuh, pinggirnya. Pegang. Ada debu kan? Itu tayamum teh debunya debu itu. Atau cemong Ustadz, ya itulah begitu. Begitulah Islam itu. Debu itu suci Pak itu. Ya. Jadi debu-debu yang di pinggir itu kayak begitu, itu debu. Makanya nanti ditiup dulu sebelum dipakai, ditiup atau ditepuk sedikit. Ya. Yang penting tidak ada najis. Insya Allah Pak, kalau debu-debu di pelitur di kusen ini nggak ada najisnya. Itu kan cuman angin. Atau kalau Bapak Ibu suka ngelihat ada matahari nembus ke rumah pagi-pagi nanti nih, cahaya matahari nembus ke rumah kan, sorot itu suka ada itu terbang-terbang. Nah itu debu tayamum itu debu tayamum Pak. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu dan dapat digunakan untuk beberapa kali sholat sunnah. Jadi kalau misalkan Bapak mau sholat zuhur, tayamum nunggu masuk waktu, terus sholat sunat qobliyah ba'diyah mah nggak masalah, berapa kali pun. Terus abis itu sampai asar masih bertahan tuh, belum batal, tetap asar harus tayamum lagi Pak. Gitu. Termasuk kalau Bapak jamak qashar, misalnya asar ditarik ke zuhur, Bapak untuk zuhur tayamum dulu, terus habis tayamum zuhur beres 2 rakaat qashar, tayamum lagi untuk jamak qashar asar. Jadi 2 kali tayamum, karena kan 2 sholat wajib. Itu ya. Jadi 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali salat fardu saja. Rukunnya, nah ini rukun tuh komposisi utama, nggak banyak Pak rukun tayamum. 1, niatnya itu nawaitut tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk dibolehkan sholat, bukan mengangkat hadas, karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, mengusap wajah 1 kali. Wajah itu areanya dari mulai tempat tumbuh rambut sampai dengan ke bawah dagu sini, pinggir kanan sampai pinggir kiri tempat kuping. Ustadz kalau rambutnya nggak ada gimana? Makin ke atas? Enggak, udah tetap sini aja Pak. Ukuran kira-kira rambutnya batasannya mana? Kan makin kadang rambutnya makin ke belakang Pak ya, makin ke belakang begitu. Jadi sekiranya aja mengusap wajah 1 kali. Terus mengusap kedua tangan sampai siku 1 kali ini. Sampai siku, meskipun menurut madhab Hanbali sampai pergelangan tangan aja udah cukup. Tapi di madhab Syafi'i dan 2 madhab lain, Hanafi dan Maliki, harus sampai siku. Tertib berurutan. Jadi jangan sampai baru awal tayamum sudah ngusap tangan dulu, ya. Tapi wajah duluan. Ustadz, kumur-kumurnya mana? Mau kumur-kumur pakai apa? Nggak ada kumur-kumur mah. Nah ini jadi cuman gitu doang Pak, gampang. Jadi dalam praktiknya ya, kita ini praktikkan Pak, langsung dipraktikkan aja Pak. Itu ceritanya di depan kita nih ada tempat ada dinding gitu ya, tempel gitu Pak, ditempel. Jangan di tempat yang sama ya dengan kalau nanti yang kedua. Kita tempel di atas, kemudian langsung usap. Niatnya itu dimunculkan pas usapan, nempel tangan kita yang ada debunya tadi. Tiup dulu bagusnya Pak. Gitu. Ya, atau diketrukin. Tapi jangan diginiin. Kalau diginiin habis nanti debunya. Ya, diginiin boleh atau gitu. Tiup. Nah, atau kebetulan di sampingnya Bapak ada istrinya Bapak gitu ya. Mah sini deh, Mah, kenapa? Nah, gitu ya.
Terus usap Pak ke wajah sambil niat. Pas nempel tangannya niat muncul. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Udah selesai satu kali aja ketruk. Satu. Nah, yang kedua ambil lagi di tempat yang beda dengan tadi, bawahnya dikit. Plek. Sampai siku sekarang. Nah, ini cara menggunakannya. Kalau tangan sampai siku itu harus menggunakan jari jemari dengan telapak tangan ini, perut tangan. Jadi tangan kanan gini Pak, tak kanan dulu, dibantu pakai tangan kiri mengusapnya ke bawah. Jempol jangan dulu Pak, jempol sama jempol jangan, nanti ketemu dia. Ke sini dulu, yang bagian depan atas tangan dulu, pakai jari jemari ke bawah sampai siku, tat sini, langsung yang pakai yang telapak gini. Nah, gini. Ya, jangan salah tuh ya. Jadi ke bawah gini sampai dengan siku, tak, lalu pakai yang telapak. Terus ke sini, baru jempol ketemu jempol. Nah, gitu Pak. Sama yang kiri juga begitu. Telapak pakai yang sini dulu untuk yang bagian atas, nanti yang bagian bawah pakai yang ini. Bawah, tak, sampai siku, sini. Jempol ketemu jempol. Tep, selesai, bisa sholat Pak. Gitu. Ya. Jadi jangan asal ngusap ya, asal gini-gini aja. Mustakmal nanti debunya. Tapi hati-hati banget. Kesini dulu ya. Yang bagian belakang, bagian atas sampai siku, lalu dia berputar gini. Ini diginiin dulu tangannya. Tak. Nah ini jangan dipakai lagi Pak. Ini kan udah dipakai tadi. Ini mustakmal nanti. Pakainya yang di sini. Jempol jangan dulu ke sini. Sampai dengan ini jempol ketemu jempol. Nah, kiri begitu, turun sampai dengan siku gini. Jempol ketemu jempol, selesai. Itu ya, tertib berurutan. Itu rukun dari tayamum. Jadi nggak banyak, cuman wajah sama tangan. Ya, tangan pun diikhtilafi ulama, ada yang cukup pergelangan, ada yang siku, tapi di mazhab Syafi'i sampai siku. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya sulit mengangkat tangan atau mungkin auratnya khawatir terlihat untuk ibu-ibu, ya bisa cukup pakai pergelangan. Itu pakai mazhab Hanafi dan Hanbali. Kemudian sunnah tayamum, baca basmalah. Jelaslah awali basmalah ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan yang kanan lalu kiri, tangan kanan dulu lalu kiri. Menepuk debu dengan lembut, jadi diginiin. Walaupun sebenarnya debunya udah tipis Pak kalau yang dari dinding. Tapi yang kalau diambil dari tanah atau mungkin dari tadi kusen, Bapak sengaja diambil di kaca ada debu, kan Bapak gini-gini. Nah itu cemong banget tuh, tiup dulu Pak. Gitu. Tapi jangan diginiin habis, tiup aja atau tepuk. Ya, supaya yang kasarnya hilang. Mengibaskan tangan sebelum mengusap dan meratakan usapan. Wajah jangan cuma tengah doang. Ada yang tayamum cuma tengah doang gini. Ini pinggirnya nggak kena. Nah, jadi ada yang caranya dengan dilebarin tangannya gini, seluruhnya gini Pak, dilebarin, kena semuanya. Seluruhnya dikenakan, gitu. Diratakan, dilebarin. Ada yang juga pakai cara dia dari sini ke sini terus tengah. Nah, gitu. Yang penting jangan diulang di tempat yang sama. Rata. Jangan pinggir doang, jangan tengah doang. Lalu mualat. Mualat itu berturut-turut tanpa jeda. Tayamum jangan dijeda, baru nyampe wajah misalnya. Sinetronnya udah mulai. Nonton dulu. Lagi rame, lagi Kenny Austin nih misalnya gitu ya. Nonton dulu. Tangan belum beres. Jangan, beresin dulu. Ya. Pembatal tayamum. Semua perkara yang membatalkan wudu. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, kemudian
baik cair, padat, gas ya, kemudian tidur dengan posisi tidak tetap, kemudian hilang akal baik karena mabuk atau sakit, kemudian menyentuh perempuan kalau menurut mazhab Syafi'i ya, yang bukan mahram, kemudian menyentuh kemaluan, menyentuh lubang dubur. Itu perkara yang membatalkan wudu, otomatis membatalkan tayamum. Lalu melihat air dan mampu menggunakannya pada selain waktu sholat. Misalnya bapak atau ibu sudah tayamum nih pas zuhur tadi karena nggak ada air ya, sudah berusaha cari, udah masuk zuhur, tayamum aja, tayamum. Pas sudah tayamum, ibu lagi pakai mukena, itu air di kamar mandi ngocor. Alhamdulillah. Ya. Wudu udah batal tayamumnya. Karena belum mulai sholat. Atau pas lagi udah baru beres tayamum, tiba-tiba hujan turun, Pak. Gede. Udah wudu pakai air hujan. Pas mau keluar hujannya berhenti lagi. Ngeselin hujan. Ya, hujan pakai air hujan wudu batal. Tapi kalau di tengah sholat, bapak sudah sholat nih, sudah di tengah sholat, lagi sholat tiba-tiba air ngocor kamar mandi, terusin sholatnya, nggak usah dibatalin. Ya, hanya menurut madhab Hanafi yang mengatakan sekalipun sudah di ujung sholat kalau air ngocor batalin. Sayang amat itu udah 4 rakaat ya, udah mau tahiyat akhir tiba-tiba air ngocor, batal gitu. Tapi kalau menurut Syafi'i dan yang lainnya tidak. Jadi melihat air dan mampu menggunakannya pada selain waktu. Kalau sudah mulai sholat nggak usah dibatalin, nggak usah diulangi sholatnya. Lalu hilangnya udzur, sembuh atau tiba di tujuan safar, udah selesai berarti kalau udah sampai di tujuan safar, ya. Nah, tapi tentu dengan ketentuan selama 3 hari itu sebenarnya masih bisa dia, karena dia selama 3 hari boleh qashar, selama 3 hari boleh tayamum. Nah, yang keempat, pembatal tayamum adalah murtad, keluar dari Islam, baru juga tayamum, dia bilang susah amat sih di agama Islam, nggak ada air, kita wudu harus pakai air, sholat harus pakai air, pakai debu lagi sekarang, cemong di muka. Langsung dia bilang, saya menyatakan pindah agama, batal tayamumnya. Setelah itu dia nyesal, ya Allah saya astagfirullah ngomong gitu, dia syahadat lagi, udah batal tayamumnya. Kategori debunya, Pak. Debunya kayak gimana nih? Di dalam Al-Quran di Al-Maidah ayat 6 disebutnya so'id. So'id, nah itu debunya tuh kayak gimana untuk tayamum? Menurut Syafi'i dan Hanbali, as-so'id adalah turab, yaitu tanah yang berdebu tidak bercampur dengan pasir. Jadi harus berupa debu, tanah yang berdebunya, ada debunya itu, Pak. Itu tadi debu-debu tipis itu. Makanya kalau Bapak tempelin di tanah, plak, terus ada pasir-pasir, tiup dulu sampai pasirnya hilang, tinggal debu. Nah, itu yang dipakai. Nah, kalau di kusen, di jendela itu yang kelihatan jelas, itu lebih enak, gampang ngambilnya. Ya, tidak bercampur dengan pasir. Kalau ada pasir tidak sah. Di mazhab Syafi'i kalau ada pasir tidak sah. Ya. Nah, menurut Hanafi dan Maliki, as-so'id adalah seluruh komponen bumi, sehingga boleh bertayamum dengan semua benda yang melekat atau menjadi komponen bumi sekalipun tanpa debu. Misalnya apa? Tayamum dengan pohon, tayamum dengan batu gede, batu kali gitu, apa tempelin, atau tayamum dengan daun, tayamum dengan benda yang berasal dari bumi, apapun. Semua benda kan berasal dari tanah, Pak ini. Semen apa ini kan, bangunan ini kan dari tanah, dinding, ya. Jadi semua yang berasal dari bumi itu bisa digunakan tayamum. Ya. Itu lebih longgar lagi Hanafi dan Maliki ini. Nah, makanya di sini kita lihat ada tayamum di pesawat. Bapak Ibu kalau yang berangkat haji dan umroh sudah pasti nih. Karena perjalanan kan lumayan jauh ya, 8 sampai 9 jam ya perjalanan. Masalah utamanya apa di pesawat? Air tersedia tapi terbatas airnya ya. Ada di kamar mandi, tapi kamar mandinya juga kecil, airnya sedikit.
kecil gitu ya. Buat wudhu itu, bayangkan kalau naik kapal terbang atau pesawat besar seperti Saudi Airlines gitu ya, yang menampung sekitar 450 jemaah umroh, 450 jemaah haji, itu lumayan Pak ya. Bayangkan 450 pakai air bersamaan ya, itu awak kabinnya ngomel kan gitu ya. Jadi terbatas, ada air tapi terbatas. Space sempit, bahaya tumpah, mengganggu penumpang. Bisa juga ada yang mengajarkan pakai spray, wudhu spray itu. Tapi kalau tadi 400 jemaah pakai spray semua, itu basah karpet itu. Tempat itunya basah nanti ya. Pesawatnya bisa basah. Jadi repot. Dan begitu juga masalahnya, debunya minim. Gimana ini ya? Nah, maka di sini kita lihat ada pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sah Pak tayamum di pesawat dan dapat menggunakan seluruh bagian pesawat seperti dinding, meja lipat maupun kursi pesawat. Alasannya apa? Ayat tayamum berlaku umum, tidak dapat menggunakan air berarti tidak menemukan air. Keselamatan penumpang diutamakan dan sudah terpenuhi dengan udzur safar. Lagi pula tadi kalau kita melihat kepada pendapat yang mengatakan boleh dengan seluruh benda yang berasal dari bumi, semua komponen pesawat itu dari bumi semua asalnya Pak. Kan begitu. Yang namanya kursinya, busanya, karetnya ya. Ada TV kan di pesawat itu, di setiap kursi depan kita kan ada TV-nya itu tuh. Ya. Tapi saya sarankan sebelum tayamum matiin dulu TV-nya. Ya, nanti pas lagi tayamum jadi nonton Spider-Man ya. Itu luar biasa itu TV-nya di depan kita. Pakai remote-nya kabel tarik itu, Pak. Ditarik, udah gitu bingung dipulanginnya. Ini gimana dibalikinnya nih, kabelnya panjang banget. Padahal tinggal tarik cetrek, sur, dia otomatis masuk lagi gitu ya. Jadi boleh Pak tayamum di pesawat itu. Jangan ditanya kok nggak ada, kan pesawat itu di vakum cleaner, nggak mungkin ada debu dong. Nah, makanya di sini tadi kita dalam hal ini ada ulama yang membolehkan tayamum di pesawat itu lantaran benda-benda di pesawat berasal dari bumi. Dan lagi pula darurat karena tidak ada cara lain selain dengan tayamum. Iya, yang ketiga Pak. Nah, sekarang ini tentang bagi orang yang pakai perban, gimana bersucinya. Tentu dalam hal ini kita menghadapi kondisi ini ketika terkena musibah ya, kecelakaan atau mungkin ada luka di bagian anggota tubuh yang dijadikan wudhu, misalnya di tangan. Ya, misalnya di tangan antara siku dengan pergelangan ini ada luka. Terus di kaki, di bawah kaki ya. Mungkin diabetes diabetes itu ya, kakinya ada diabetesnya, pakai perban, itu gimana itu wudunya? Nah, maka di sini dijelaskan pada saat berwudu terdapat anggota tubuh yang wajib dibasuh, diusap, ditutupi oleh perban karena luka. Ini jadi gambarannya begitu. Jadi pada saat mau wudu ada anggota tubuh yang harusnya kena air, tapi tertutup perban karena luka. Maka dalam hal ini berlaku status hukum sohibul jabair, orang yang mengenakan perban. Ulama ikhtilaf hal ini kepada 3 pendapat. Menurut Imam Syafi'i, orang tersebut Pak berwudu aja seperti biasa. Lalu pada bagian perban, usap bagian perbannya dengan air, tambah dengan tayamum. Double. Jadi di mazhab Syafi'i misalnya di sini nih. Bapak pernah ada luka di setelah pergelangan tangan sebelum sampai siku, cukup panjang juga lukanya. Pakai perban, wudu aja biasa dulu Pak. Pada bagian tubuh yang sehat biasa wudu. Tangan kanan biasa kena air. Ini juga bawah tangan sini kenain air biasa. Nah pas perban usap, jangan dibasahin, jangan dibanjur. Usap, ambil air, usap tuh. Bedanya basuh sama usap. Kalau basuh airnya dikocorin, kalau basuh. Kalau usap, Bapak tampung basahi tangan dengan air, usap gini doang. Itu doang. Ditetelin doang.
Nah, itu usap namanya. Nah, tapi lantaran ada anggota tubuh yang pastinya nggak kena juga, maka tambah dengan tayamum, begitu. Di madzhab Syafi'i double, wudu juga, diusap tangannya yang ada perban, dan tayamum. Menurut Hanafi dan Maliki, wudu seperti biasa aja. Jika perbannya sedikit, cukup usap dengan air. Jika perbannya banyak, ya udah, kalau karena hampir seluruh badan, Pak. Mungkin dia misalnya naudzubillah kena luka bakar ya. Kena luka bakar, badannya hampir 80% tubuhnya itu pakai perban. Nah, ya udah dia tayamum aja kayak gitu, tayamum aja udah. Menurut Hanbali, wudu seperti biasa pada anggota tubuh yang tidak ditutupi perban saja, tanpa perlu mengusap perban dengan air. Jadi kalau Hanbali lebih ringan, udah wudu biasa aja, yang ada perbannya nggak usah diapa-apain, diusap juga nggak usah. Jadi silakan mengambil yang mana nih, ya. Nah, kalau kita di madzhab Syafi'i wayahna, itu double, wudu juga, diusap juga, tayamum juga. Ini terkenal kan, madzhab Syafi'i itu terkenal paling apik, ya. Paling apik, makanya dikerjakan itu semua. Bayangkan sudah wudu masih tayamum lagi, Pak. Karena untuk mengcover tadi kulit yang nggak kena air di bagian perban itu. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, hukum mengusap dua khuf. Khuf itu apa sih? Ini gambarnya, Pak. Nah, khuf itu jadi seperti sepatu, tapi semi sepatu, ya. Seperti kaos kaki, tapi bukan dari bahan, namun dari kulit, dan bisa dipakai berjalan. Namanya khuf. Bukan sepatu bot, bukan pantopel, bukan. Dia itu kaos, semacam kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Nah, di sini saya jelasin ya. Khuf adalah sejenis alas kaki semi sepatu, lebih mirip kaos kaki, namun terbuat dari kulit kedap air, kedap udara. Disebut juga muzah. Khuffain berarti dua khuf yang digunakan di kaki kanan dan di kaki kiri. Fungsi dari khuf adalah untuk menjaga kebersihan dan kehangatan kaki, terutama saat cuaca ekstrim. Misalnya kalau di Arab Saudi kan, di tanah Arab itu kalau dingin banget, Pak. Di Madinah itu siapa di sini yang pernah umroh bulan Desember Januari? Waduh, ya. Nah, itu dingin banget. Saya kebagian haji itu 2 kali itu musim panas terus, Juli Agustus itu, ya. Ini kalau di bulan sekarang nih, November, Desember apalagi nanti. Waduh, dingin, Pak. Itu pakai khuf, Pak. Kakinya biar gak menggigil, ya. Bagaimana cara wudunya? Sebagai sebuah keringanan rukhsah dalam Islam, orang yang mengenakan khuf saat akan sholat yang diawali berwudu seperti biasa pada anggota tubuh lainnya. Namun pada saat bagian membasuh kaki cukup dengan hanya mengusap bagian khufnya saja tanpa perlu membukanya. Jadi Bapak kalau sudah pakai khuf nih, terus mau sholat, udah wudu biasa, wajah biasa, tangan biasa. Pas kaki, karena tadi sudah pakai khuf, nggak usah dilepas. Cukup bagian khufnya itu diusap aja, gitu loh. Atasnya aja, Pak. Usap aja pakai air, nggak usah dibanjur air, nggak usah. Usap aja. Ya. Udah sah, sholat. Tapi ada syaratnya ya. Nah, syaratnya apa? Di sini kita lihat. Syarat ketentuan penggunaan khuf. 1, khuf digunakan setelah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi pas pakai khuf, Bapak udah punya wudu. Pas pakai khuf Bapak udah wudu dulu, ya, dan tidak dalam kondisi junub. Khuf wajib menutupi seluruh area kaki hingga mata kaki. Makanya tadi di gambar kita lihat, itunya sampai atas menutupi mata kaki. Dapat digunakan berjalan, tidak rapuh, tidak mudah robek. Jika robek maka wajib wudu seperti biasa, ya, nggak boleh robek ujungnya, bolong. Orang mukim yang hadir, maksudnya non musafir bukan musafir, boleh mengusap khuf tanpa melepasnya selama 1 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu kalau pakai khuf itu masa tenggang waktu penggunaannya, dan boleh selama itu diusap doang, itu selama 1 kali 24 jam, nggak dilepas-lepas itu. Boleh 1 kali 24 jam itu dianggap sah.
wudunya. Orang musafir boleh mengusap khuf tanpa melepasnya selama 3 kali 24 jam. Jadi 3 kali 24 jam, 1 kali 24 jam itu Bapak pakai khuf dari jam 6 pagi nih misalnya, ya, terus berhadas misalnya jam 8 pagi. Mulai dari jam 8 itu sampai jam 8 besok lagi Bapak sepanjang itu nggak dilepas khufnya, dan sepanjang itu sholat yang dilalui di masa itu wudunya untuk bagian kaki cukup diusap doang gitu. Zuhurnya, asarnya, maghrib, isya sampai subuh keesokan hari pas wudu cukup kakinya diusap, yang penting nggak dilepas khufnya. Ini menurut kita agak aneh Pak ya, kenapa? Nggak ada di kita yang pakai ginian, jarang ya. Harganya mahal lagi di Shopee juga, ya. Itu khuf itu. Awal mula durasi penggunaan khuf dimulai sejak berhadas kecil setelah menggunakan khuf. Tadi Bapak pakai jam 6, mulai pipis jam 8 pagi misalnya. Maka semenjak itu dihitung Bapak menggunakan khuf sampai jam 8 besokannya. Sepanjang itu Bapak boleh wudu dengan diusap doang bagian kaki. Penggunaan khuf dapat batal bila terjadi 3 hal. Melepasnya, kaki Bapak gatal. Ya Allah, gatal amat ini jam 12 siang gatal. Ya, dibuka batal udah. Dihitung dari 0 lagi kalau mau pakai gitu. Habis masanya, tadi jam 8 pagi keesokan hari sudah habis. Atau berhadas besar, malam harinya junub, ya harus dilepas. Wajib wudu normal, mandi biasa dulu. Nanti kalau mau dipakai wudu lagi dulu baru pakai ya. Nanti setiap kali Bapak setelah batal masih pakai khuf, wudunya cukup diusap bagian kakinya saja. Kesimpulan, tayamum adalah solusi darurat bersuci ketika tidak memungkinkan menggunakan air karena udzur, sakit, tidak tersedia air atau dalam kondisi perjalanan. Hukum tayamum tergantung konteksnya, bisa wajib, sunnah atau haram, tergantung situasi, niat. Rukun tayamum meliputi niat, mengusap wajah dan tangan hingga siku serta tertib. Tadi ingat-ingat Pak ya caranya ya. Silakan nanti dicoba sendiri. Itu mudah sebenarnya. Syarat sah tayamum mencakup udzur syar'i, waktu sholat telah masuk, debu suci, satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Pembatal tayamum termasuk semua pembatal wudhu, melihat air dan mampu menggunakannya serta hilangnya udzur. Debu tayamum disebutnya tadi soid, itu memiliki perbedaan definisi antara madhab, dari tanah yang berdebu saja atau hingga seluruh komponen bumi. Ini yang lebih longgar. Maka tadi kursi di pesawat itu dianggapnya komponen bumi, gitu ya, sah. Bertayamum di pesawat diperbolehkan menurut ulama kontemporer. Orang yang mengenakan perban memiliki hukum khusus dalam bersuci dengan perbedaan pendapat antar madhab. Mengusap 2 khuf rukhsah dalam Islam yang memperbolehkan tidak membasuh kaki saat berwudu. Ya, cukup diusap saja. Saran, pahami konteks tayamum sebagai solusi darurat, bukan pengganti utama wudu. Tadi saya bilang di awal, tayamum tidak menghilangkan hadas, Pak. Hanya memperbolehkan sholat saja. Hadasnya tetap ada. Dengan benar-benar terpenuhi. Bapak harus cari dulu keliling tadi air itu. Jangan menyerah ketika nggak ada air. Pelajari rukun dan syarat tayamum secara rinci agar pelaksanaan ibadah tetap sah dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil rukhsah. Bagi yang sering bepergian, musafir, penting untuk memahami hukum tayamum di transportasi modern seperti pesawat serta penggunaan khuf sebagai kemudahan dalam berwudu. Ya, silakan kalau nanti bisa, tadi saya bilang ya, bisa juga Bapak belinya di tanah suci itu khuf, oleh-oleh haji Pak, oleh-oleh umroh. Bisa juga beli di Shopee, beli di online sekarang itu. Cuman ya tadi kekuatannya tentu bervariasi tergantung kualitas barangnya. Jika mengalami luka atau mengenakan perban, kenali pendapat madhab yang relevan agar tetap bisa bersuci dengan benar. Kalau saya lebih cenderung kepada madhab Syafi'i tadi. Jadi wudu dulu pada anggota tubuh yang sehat, pada perbannya usap, lalu tayamum. Itu untuk menjaga kulit yang belum terkena air sudah ditambal dengan tayamum. Ya. Dengan tetap menghargai perbedaan pendapat, walaupun ada yang berbeda tidak masalah. Jangan abaikan kebersihan debu yang digunakan. Pastikan debu suci dan tidak bercampur najis. Jadi kalau debu yang ada di jendela kaca di rumah kita, insya Allah aman Pak, apalagi di depan. Tapi kalau debunya itu ada di kandang kambing,
Nah, ini agak dipertanyakan gitu ya. Atau debunya di kusen jendela kamar mandi, itu jangan gitu ya. Tapi kalau debunya itu yang di pintu rumah depan ya, atau mungkin debu yang ada di jendela atau di bagian mana lah yang kira-kira menurut kita itu nggak akan ada najisnya, itu dipastikan. Gunakan tayamum hanya untuk satu salat fardu. Jangan lupa memperbarui tayamum jika uzur masih berlanjut untuk salat berikutnya. Jadi kalau satu kali 24 jam nggak ada air, Pak, setiap waktu sholat wudu tayamum lagi begitu ya. Jika menggunakan khuf, pastikan memenuhi syarat seperti menutup mata kaki tidak robek, dikenakan setelah bersuci, ketahui batas penggunaan waktunya sesuai statusnya. Jadikan materi ini sebagai bekal praktis, terutama dalam kondisi darurat, perjalanan jauh atau saat sakit ya. Karena materi toharoh begini penting tapi seringkali diabaikan ya. Syukran kasiron, terima kasih, hatur nuhun. Nah, nanti ada beberapa bahasan selanjutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Silakan sebelum diakhiri barangkali ada yang ingin dikemukakan atau disampaikan, disilakan. Cukup barangkali? Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna jami'an husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma